wanted to kiss me when you were little. Halo guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini Mimin akan membahas film Bechdel yang berkisah tentang Iris, seorang wanita muda yang diwarisi sebuah bangunan tua dan kumuh oleh sang ayah yang telah lama tidak bertemu. Meski mengalami kesulitan keuangan, Iris tak serta-merta menjual warisan tersebut. Di sini Iris penasaran dan berniat untuk tinggal sementara waktu di bangunan yang tak pernah ia ketahui itu. Suatu ketika, Iris yang kepo dengan ruangan bawah tanah pergi ke sana dan menemukan sosok makhluk menyeramkan yang dikurung oleh sang ayah. Ada apa di ruangan bawah tanah itu? Lalu, siapa sosok misterius tersebut? Dan selamat datang di channel JM27. What have you set her free? Awal kisah dimulai dengan seorang laki-laki tua bernama Owen yang merupakan penjaga dari sebuah bar bersejarah di kota Berlin. Pada saat itu, Owen yang ingin segera tidur kedatangan seorang pria yang bernama Neil. Tak ingin diganggu, Owen malah mengusir Neil dan menyuruhnya untuk kembali lagi besok malam. Tak lama kemudian, Owen yang gabut mulai merekam dirinya sendiri lalu menyampaikan sesuatu, yaitu jika nanti anaknya menemukan rekaman tersebut, maka dia telah gagal untuk melindunginya. Owen juga menjelaskan kalau anaknya lah yang akan mewarisi dan menjadi wali terakhir properti gedung tua ini, dan juga sosok misterius yang berada di ruang bawah tanah. Sosok misterius ini merupakan warisan dari leluhur terdahulu yang melakukan kesalahan. Owen pun memberikan amanah kepada anaknya untuk jangan sekali-kali membiarkan sosok itu keluar dari ruang bawah tanah. This property comes with a special tenant. Get this place now. Dad, lift up the piece and you will. If you're watching this, then I've failed. Tak lama kemudian, Owen turun ke ruang bawah tanah dan ingin membakar sosok itu untuk mengakhiri semua kutukan yang diwarisi para leluhurnya. Ketika akan membakarnya, tiba-tiba naas sekali, Owen pun kembali ke alam barja. Scene selanjutnya akan beralih ke seorang wanita bernama Iris yang merupakan anak dari Owen. Ketika Iris dan bestinya akan pergi untuk healing, ia mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan kalau ayahnya telah meninggal. Mendengar hal tersebut, Iris tidak bersedih hati dikarenakan ulah sang ayah yang telah mengantarkan Iris setelah sang ibu wafat. Tak lama setelah itu, Iris langsung OTW ke tempat sang ayah. You're the only next of kin. Setibanya di sana, Iris menghampiri jenazah ayahnya yang terlihat begitu angker. Di sini Iris melihat ayahnya untuk terakhir kali dan melakukan salam perpisahan. Ketika hendak pulang, seorang pria tua menghampiri Iris lalu memberitahu Iris bahwa dia adalah seorang pengacara yang diamanai oleh Owen agar mewariskan gedung tuanya kepada sang anak. Mendengar hal tersebut membuat Iris terkejut karena ayahnya tidak pernah memberitahukan semua ini sebelumnya. Setelah itu, pria tua mengantarkan Iris ke sebuah bar yang kita lihat di awal scene tadi. Kemudian mengajak Iris untuk berkeliling di semua ruangan yang ada di sana. Selesai dengan semua itu, pria tua meminta Iris untuk menginap beberapa hari di sana agar bisa memutuskan apakah dia mau menerima properti itu atau tidak. Malam pun polote, Iris pun menelpon sang besti yaitu Katie untuk memberitahu kalau dirinya baru saja mendapatkan warisan yang ditinggalkan sang ayah. Mendengar itu, Katie ikut bahagia dan berniat untuk menyusul Iris ke sana. Setelah selesai menggibah, Iris yang akan bobo cantik tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari ruangan bawah. Takut rumahnya terdapat psikopat, Iris bergegas turun ke bawah untuk mengeceknya. Ketika sedang berkeliling di berbagai ruangan, Iris tak sengaja menemukan sebuah ruangan yang pintunya terkunci rapat. Melihat pintu itu membuat Iris semakin kepo, sebab sebelumnya pria tua tidak menjelaskan ruangan tersebut. Ketika suasana semakin mencekam, Iris yang akan kembali ke kamarnya malah dikagetkan dengan kemunculan seorang pria yang tak lain adalah Neil yang menemui Owen di awal scene tadi.
Di sini, Neil memberitahukan kepada Iris kalau dia membutuhkan bantuan Iris untuk bertemu dengan istrinya di ruang bawah tanah. Mendengar itu membuat Iris bingung dan bertanya kepada Neil, apakah istrinya dikurung sang ayah di ruang bawah tanah? Dengan spontan, Neil mengatakan bahwa ia sering datang kemari untuk bertemu dengan sosok misterius yang ada di sana. Sosok tersebut merupakan makhluk yang bisa berubah wujud menjadi orang yang sudah mati. Di sini Neil ingin menemui sosok misterius itu karena mau melihat kembali istrinya yang telah meninggal dunia. Mengetahui hal tersebut membuat Iris semakin kepo dengan sosok yang diceritakan Neil. Tanpa bacot, Neil memberikan Iris uang agar ia diizinkan untuk masuk ke ruang bawah tanah. Melihat jumlah uang yang diberikan Neil bisa membeli iPhone, Iris pun mengiyakan tawaran dari Neil dan meminta Neil untuk kembali lagi besok karena Iris sendiri belum memiliki kunci untuk masuk ke sana. Di sini Neil terlihat sangat bahagia kemudian pergi dari sana. I need to see it. I'm in the basement. Why don't you come back tomorrow? Keesokan harinya, Iris menemui pria tua untuk menandatangani perjanjian ahli waris yang ditinggalkan sang ayah. Tanpa Iris sadari, akte waris tersebut jika ditandatangani akan menjadi terikat erat dengan entitas atau sosok misterius yang selama ini berada di ruang bawah tanah. Di sini Iris juga mendapatkan beberapa barang peninggalan sang ayah. Dari beberapa benda-benda tersebut, salah satu benda berupa kaset membuat Iris bingung dan semakin penasaran. Setelah itu, Iris kembali ke gedung tua yang sudah sah menjadi miliknya. Tak lama kemudian, Katie mendatangi Iris. Melihat gedung yang diwarisi Iris membuat Katie terheran-heran dan mengucapkan selamat kepada Iris. Di sini Katie yang merasakan aura menyeramkan meminta Iris untuk segera pergi dari sana. Namun, Iris yang sudah mendengarkan cerita dari Neil tentang sosok misterius di ruang bawah tanah malah membawa Katie ke ruangan tersebut, lalu menceritakan kalau semalam Neil datang dan memberikan ia uang demi bisa masuk ke sana. Mendengar itu, Katie membacoti, lalu meminta Iris untuk berhati-hati. Takutnya Neil adalah seorang psikopat Mokondo. Tak lama kemudian, Neil datang dan menagih janjinya Iris untuk membawa ia masuk ke ruang bawah tanah. Potential psychopath. Ketika mulai memasuki ruang bawah tanah, mereka seketika mencium bau bangkai di dalam sana. Setelah semakin masuk ke dalam, mereka melihat sebuah lubang yang aneh. Tak lama kemudian, keluarlah sosok misterius yang mulai berjalan mendekati Iris. Iris. Stay back! She pays you. Iris yang ketakutan brutal meminta sosok tersebut untuk menjauh darinya. Tanpa ia duga, sosok itu patuh kepadanya. Setelah itu, Iris meminta sosok itu untuk duduk di sebuah kursi sesuai arahan dari Neil. Kemudian Neil pun memberikan sebuah cincin milik istrinya dan mengatakan kepada sosok itu kalau dia ingin bertemu dengan istrinya yang telah meninggoy. Seketika, sosok itu langsung menelan cincin milik Neil dan mulai berubah wujud menjadi wanita yang ternyata itu adalah ibunya Neil. Melihat itu semua, Neil emosi jiwa dan menyuruh sosok tersebut untuk berubah menjadi istrinya, sebab yang ia inginkan untuk bertemu sang istri. Di sini Neil mulai ingat kalau cincin itu milik ibunya sebelum ia memberikannya kepada sang istri. Tak ada pilihan lain, Neil pun mulai bercerita dengan ibunya. Setelah 2 menit berlalu, tiba. I didn't want to talk to you. I don't. One day, You never wanted to kiss me when you... a kiss. Melihat itu semua membuat Iris dan Katie ketakutan. Iris pun menyuruh sosok tersebut untuk kembali ke lubang misterius. Sebelum masuk ke lubang di sebuah dinding, sosok itu kembali menatap Iris dengan tatapan yang sangat-sangat menyeramkan. Setelah insiden itu, Iris pun merasa trauma dan langsung mengunci pintu dari ruangan bawah tanah. Di sini Iris mulai bertanya kepada Neil mengenai siapa sosok wanita misterius itu. Neil pun tak bisa menjelaskan. Yang pasti, sosok wanita itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggoy di dalam tubuhnya selama 2 menit. Neil kemudian mencoba menawarkan kepada Iris agar dia diizinkan untuk masuk lagi ke ruang bawah tanah. Ia siap untuk membayar 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Namun,
Iris yang masih trauma tidak mau dan Neil pun pergi dari sana. Singkat cerita, Iris pun memutar rekaman ayahnya yang berisi tentang penjelasan gedung tua miliknya. Dalam rekaman itu, Owen menjelaskan kalau di dalam gedung itu ada sosok makhluk jahat bernama Baghdad di ruang bawah tanah. Ia tidak boleh keluar dari sana. Para leluhur mereka sebelumnya telah membuat sebuah perjanjian agar sosok tersebut tidak bisa keluar. Perjanjiannya yaitu memberikan wali atau penjaga dari sosok itu secara turun-temurun. Di sini Owen berpesan kepada anaknya agar dia tidak main-main dengan sosok itu. Bagaimanapun sosok itu sangatlah jahat, walaupun ia sangat patuh dengan walinya. Setelah menonton rekaman tersebut, Iris tiba-tiba sedih dan tidak menyangka jika keluarganya memiliki kisah kelam yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagai besti yang baik, Katie menyarankan Iris untuk segera meninggalkan semua ini, karena setelah mendengar penjelasan itu, resiko yang ditanggung Iris sangatlah berbahaya. Bahkan, hampir seluruh saudaranya telah meninggoy karena sosok yang bernama Baghdad sebelumnya. Di sini Iris langsung menolak saran Katie dan lebih memilih untuk mencari jalan keluar daripada meninggalkan tempat tersebut. Kemudian pergi dari sana untuk bertemu dengan Neil karena dirinya mulai kehabisan uang. Watching this, then I feel what she comes with a special tenant. She can't harm me away from the hole. But here's the thing, she only let her have to. You just need to go. Di sini Katie yang kepo dengan keluarga Iris mulai mencari tahu tentang asal-usul keluarga Iris. Tak disangka, dari seluruh keluarganya, mereka semua tewas dengan melakukan bundir. Ternyata ada satu orang kakek buyut dari Iris yang berniat mencari jalan keluar dan menyebutkan kalau itu adalah kutukan yang tidak akan pernah berakhir sampai ajal menjemput. Sementara itu, Iris yang sudah bertemu dengan Neil berubah pikiran dan mengizinkan Neil untuk masuk lagi ke ruang bawah tanah. Dengan senang hati Neil pun mau. Setibanya di sana, Neil memberikan sebuah benda milik istrinya yang kemudian dimakan oleh Baghdad. Seketika Baghdad berubah wujud menjadi istrinya Neil yaitu Sarah. Di sini Neil sangatlah bahagia. Di tengah perbincangan mereka, Neil mulai bertanya mengapa Sarah meninggalkan Neil sebelum ia meninggoy karena kecelakaan. Sarah pun mengatakan kalau dirinya hanya ingin mencari ketenangan sebab mereka baru saja bertengkar. Saat sedang asik bercerita, Iris meminta Neil untuk segera pergi dari sana karena waktunya telah habis. 30 seconds. It's enough! Iris, get back! Lagi-lagi Neil tidak puas dan masih merindukan sang istri. Neil kembali menawarkan Iris agar ia bisa bertemu lagi dengan Sarah. Namun, Iris menolaknya sebab ia merasa takut setelah mendengar penjelasan ayahnya kalau Baghdad akan semakin kuat ketika mereka terus-menerus memakainya. Tak lama kemudian, di saat Iris sedang menyendiri, ia melihat sosok ayahnya sebelum meninggoy dunia. Scene diperlihatkan pada saat itu, Owen mencoba memanggil istrinya lewat Baghdad, sekedar mengucapkan selamat tinggal. Owen kemudian menjelaskan bahwa ia sebenarnya berusaha meninggalkan rumahnya demi bisa bebas. Namun, dirinya malah sakit-sakitan ketika jauh dari Baghdad. Itulah alasan mengapa Owen tidak pernah mengunjungi Iris. Untuk menebus rasa bersalahnya, Owen pun berniat untuk memusnahkan Baghdad dengan membakarnya. Lalu yang terjadi, I have a better idea. Stop and not my wife. Baghdad yang kebal terhadap api tidak mempan dan malah membuat Owen meninggal karena terbakar. Hal itulah kejadian yang menimpa Owen sebelum ia meninggoy. Saat malam semakin polote, Iris yang sedang tertidur pulas kembali didatangi sang ayah yang mengajaknya untuk masuk ke ruang bawah tanah. Saat masuk ke sana, tiba-tiba Wait, little girl. Dad, what's happening with your face? What did you do to him? untung saja itu semua hanyalah mimpi. Katie yang mendengar suara Iris langsung datang dan menyelamatkannya. Setelah mengalami kejadian itu, Iris mengajak Katie untuk menemaninya mencari pengacara ayahnya agar membatalkan perjanjian warisan sang ayah. Namun, setibanya mereka di rumah pria tua itu, mereka terkejut
karena rumahnya telah menjadi bangunan kosong yang sudah terbengkalai. Di salah satu foto yang ada di sana, Iris melihat pria tua yang telah ia temui sebelumnya berfoto dengan kakek buyut Iris yang sudah meninggal ratusan tahun lalu. Hal ini membuat Iris kena mental dan merasa tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin pria itu bisa hidup sampai sekarang. Merasa janggal dengan semua ini, Katie yang mempunyai feeling buruk meminta Iris untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Mendengar itu, Iris malah membacoti Katie dan menyuruh Katie untuk meninggalkannya sendirian. Tanpa basa-basi, Katie pun pergi dari sana. Di sini Katie yang masih kepo dengan keluarga Iris pun mendatangi rumah kakek buyut yang berniat mencari jalan keluar dari kutukan Backhead. Saat masuk ke sebuah gudang terbengkalai, Katie menemukan banyaknya foto yang terlihat seperti sebuah teka-teki. Tanpa berlama-lama, Katie mengambil semua foto itu agar melihatkan kepada Iris, lalu beranjak pergi dari sana. Di sisi lain, Iris masuk ke ruang bawah tanah kemudian memanggil ayahnya menggunakan Backhead. Di sini Iris meminta maaf kepada sang ayah karena telah sadar alasan mengapa sang ayah tidak pernah menemuinya. Iris kemudian bertanya bagaimana cara agar bisa pergi dari tempat tersebut. Ternyata tidak ada cara apapun yang bisa mengeluarkan Iris dari sana. Iris harus tetap di sana untuk menjaga Backhead hingga ajal menjemput. Mendengar semua itu, Iris sangat kena mental. Killer. I just wanted to say goodbye to everyone I've ever loved. Forgive me. Kejadian barusan membuat Iris frustasi dan meminum alkohol sebanyak-banyaknya. Kemudian mencoba membakar surat ahli waris yang telah ia tanda tangani. Sayangnya, surat itu tidak bisa dibakar. Efek samping dari alkohol yang Iris minum terlalu banyak membuat Iris tertidur. Saat bersamaan, Katie kembali ke rumah dan mencari Iris. Setelah dicari ke semua ruangan, Katie tidak menemukan Iris. Di sini Katie mengira kalau Iris sedang berada di ruang bawah tanah dan segera pergi ke sana. Setibanya Katie di sana, Katie yang baru saja turun ke bawah terkejut dengan kemunculan Backhead. Ketika akan lari ke atas, Backhead berhasil memakan foto kakek buyut Iris dan berubah menjadi kakek buyut Iris. Di sini Katie kembali menanyakan cara agar Iris bisa keluar dari sana atau tidak. Kakek buyut Iris pun mulai bercerita kalau di masa lalu dirinya pernah mencoba melawan kutukan ini, namun semuanya sia-sia dan yang terjadi. There is no way out. Your fate was sealed for the one who signs the deed. Only for... Keesokan harinya, saat Iris kembali sadar, ia melihat HP-nya yang ada beberapa panggilan tak terjawab dari Katie. Merasa sesuatu yang buruk telah menimpa Katie, Iris pun bergegas mencari Katie ke ruang bawah tanah. Saat tiba di sana, Iris mendengar suara Katie yang terus-menerus memanggilnya. Ketika Iris masuk ke dalam, tiba-tiba... Hey, I'm fine here. Untung saja Neil datang tepat waktu dan berhasil membawa Iris pergi dari sana. Setelah berhasil keluar dari sana, Iris memberitahu Neil kalau Backhead telah membunuh Katie dan merasa tidak sanggup dengan semua ini. Mendengar itu semua, Neil meminta Iris untuk beristirahat saja, kemudian memberikan Iris obat penenang agar pikiran Iris kembali tenang. Singkat cerita, malam pun polote, Iris yang terbangun dari tidurnya mencari Neil yang tak tahu entah di mana. Dari ruang bawah tanah, Iris mendengar Neil yang sedang berbicara dengan Backhead tanpa izin darinya. Dengan perlahan-lahan, Iris mendekati ruang bawah tanah dan mendengar semua percakapan mereka. Ternyata Neil yang masih gamon terhadap istrinya meminta Backhead agar dirinya saja yang menjadi walinya. Mendengar itu, Backhead tiba-tiba tertawa karena Neil bukanlah keturunan dari keluarga Iris. Backhead kemudian mempengaruhi Neil untuk membunuh Iris. Imbalannya Neil bisa bertemu dengan Sarah setiap hari. Dengan senang hati, Neil pun mau. Saat bersamaan keberadaan Iris diketahui. Di sini terjadilah kejar-kejaran antara mereka berdua. Ketika Neil berhasil menangkap Iris, Iris mencoba memperingati Neil untuk jangan percaya kepada Backhead. Dan yang terjadi, While you're still alive, the pedestal you... Please!
Naas sekali, Iris pun terpaksa menyusul bestinya ke alam barja. Setelah itu, Neil membawa jenazah Iris ke ruang bawah tanah. Baghead yang melihat itu tersenyum dan berterima kasih kepada Neil. Baghead kemudian memberitahu Neil kalau setelah 5 tahun lamanya terkurung di ruang bawah tanah, akhirnya dia bisa keluar kemana saja berkat bantuan dari Neil. Ketika Neil kembali menagih janji Baghead kepadanya, tiba-tiba malang sekali. Baghead yang tidak bisa dipercaya malah mengirimkan Neil ke alam barja. Setelah itu, Baghead berubah wujud menjadi Iris dan membakar tempat tersebut, kemudian pergi dari sana. Dan film pun tamat. Oke guys, mungkin hanya itu pembahasan dari film kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video horor selanjutnya.